Saudaraku di dalam Tuhan, terimalah salam kekristenan, shalom, damai di hati. Saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan memberkati kita hingga saat ini. Dan mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk dituntun oleh firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Kami berterima kasih kepadamu, ya Tuhan, sebab hidup kami terpelihara di dalam kasih anugerah dan berkat-berkat-Mu. Saat ini, kami telah siap untuk dituntun dan dikendalikan oleh kebenaran firman melalui pembacaan dan perenungan firman. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan mengendalikan kami, yang akan menolong kami, supaya ketika firman diberitakan, kami benar-benar mengerti, memahami, dan menjadikan firman itu pedoman, suluh, dan pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, mohon ampun salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan membaca dari Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4. Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4 katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menjadi orang percaya yang mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bukan berarti hidup kita sudah tanpa tantangan dan rintangan. Demikianlah yang teralami oleh jemaat mula-mula. Orang-orang Kristen waktu itu sungguh-sungguh mengalami pencobaan-pencobaan yang berat. Iman mereka diuji. Apakah tetap setia dalam iman kepada Yesus Kristus atau mengingkari iman itu? Ujian terhadap iman bukanlah sebagai sebuah testing apakah kita memiliki iman atau tidak. Ujian iman ini dimaksudkan untuk memurnikan iman yang sudah ada. Ujian iman menghasilkan ketekunan. Kemurnian iman benar-benar terbentuk dari waktu ke waktu, seperti emas yang dimurnikan di dalam api. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketekunan di dalam iman adalah suatu yang bernilai dan berharga. Tidak didapat dengan kemudahan, tapi dengan kesusahan dan penderitaan. Yakobus mengatakan bahwa orang-orang Kristen harus membiarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Matang menunjukkan pada kedewasaan iman, dan hasil dari ketekunan adalah orang Kristen menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudaraku yang kekasih,
kehidupan kekristenan kita memang sering dibentuk dengan berbagai pencobaan, pergumulan, dan penderitaan. Ada yang mampu bertahan, tetap bertekun, dan setia dalam iman kekristenan. Tapi juga ada yang tak mampu bertahan, dan akhirnya mengingkari iman Kristen itu. Kiranya firman ini mengingatkan kita semua, supaya apapun yang kita alami, pencobaan, kesulitan, kesusahan, atau penderitaan sekalipun, kita tetap bertekun di dalam iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita. Firman juga menasehati dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sehingga dalam segala keadaan, berteguhlah iman, tetap bertekun, Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus, sebab Engkaulah Allah, sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Kami bersyukur karena kami boleh dituntun lagi dengan firman, melalui pembacaan dan perenungan firman di hari ini. Kiranya kami semua diberi kekuatan baru untuk dapat menapaki hari-hari kehidupan yang Engkau anugerahkan ini, supaya dalam segala keadaan kami tetap hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan. Dalam pencobaan, kesusahan, dan bahkan penderitaan, kami akan terus memandang kepada Tuhan yang kami imani adalah juru selamat kehidupan pribadi kami. Supaya kami tetap diperteguh, kami tetap kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan kehidupan. Karena kami percaya ada Tuhan yang menyertai, menolong, dan memampukan kami. Sebab itu kami berserah kepadamu, menyerahkan seluruh aktivitas kami, menyerahkan seluruh keadaan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya rancangan Tuhan bagi kami selalu indah pada waktunya. Pekerjaan yang kami tekuni, apapun itu kami minta, diberkati Tuhan dan dibuat berhasil. Dan bahkan pelayanan gerejamu yang ada di Gemim Bukit Moria Rike Manado, bahkan juga yang ada di wilayah dan di arah sinode, semua ada dalam tuntunanmu. Hamba-hamba Tuhan yang memberi diri melayani, Engkau perlengkapi selalu dengan hikmat-Mu. Dan diberkati pelayan-pelayan Tuhan di jemaat ini, boleh melayani dengan baik, dan bahkan berkati tim multimedia dalam pelayanan di studio ini, sehingga renungan harian keluarga setiap hari dapat disebarkan, dan Tuhan memberkati pribadi keluarga mereka masing-masing. Saudara-saudara kami umat-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan iman, Tuhan perteguh iman percaya mereka, dan Tuhan datangkan pertolongan, jamaah yang sakit supaya disembuhkan, dan berikan kerukunan kepada mereka yang berselisih paham,
Engkau berikan kecukupan bahkan kelimpahan kepada mereka yang berkekurangan, dan pergumulan lainnya kami taruh dalam tangan-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, dan berkati pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Kita percaya waktu yang kita sediakan untuk mendengar firman diperhitungkan Tuhan jadi berkat. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.